It is well. It is well. It is well with my soul. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, lagu pujian ini bukan sekedar ditulis, tetapi ada inspirasi di dalamnya. Himne ini berjudul It Is Well With My Soul. It is well with my soul. Tenanglah jiwaku. Himne ini diciptakan oleh Horatio Spafford. Seorang pengacara kaya dari Chicago. Ia mempunyai seorang istri, Anna Spafford, dan 5 orang anak, 1 orang laki-laki dan 4 orang diantaranya perempuan. Pada tahun 1860-an, keluarga Spafford merupakan salah satu keluarga yang terpandang di Chicago waktu itu.
di USA. Horatio mendapatkan keuntungan besar dari investasinya. Dan investasi real estate-nya itu sepanjang tepi Danau Michigan. Walaupun hidupnya serba berkelimpahan, keluarga Spafford sangat aktif dalam kegiatan gereja. Sebagai seorang jemaat yang setia dari gereja Presbyterian. Namun kehidupannya tidak selamanya membahagiakan bagi keluarga Spafford ini. Tragedi pertama yang terjadi pada tahun 1870 ketika putra satu-satunya yang waktu itu berusia 4 tahun meninggal akibat demam berdarah. Bayangkan orang kaya tapi anaknya meninggal karena hal sepele, demam berdarah. 1 tahun kemudian terjadi tragedi yang bernama The Great Chicago Fire. Dan itu membakar habis hampir seluruh aset properti yang ia miliki. Hidup tidak terlihat begitu baik bagi keluarga Spafford ini. Ketika keadaan mulai membaik, Horatio berencana untuk berlibur ke Eropa untuk menenangkan diri. Pada 1873, sahabatnya sekaligus juga seorang penginjil besar yang bernama D.L. Moody berencana untuk mengadakan pertemuan penginjilan di Inggris. Sehingga Horatio membawa istri serta keempat anak perempuannya untuk mengikuti pertemuan di Inggris itu. Namun Spafford tiba-tiba mendapatkan masalah bisnis yang harus diselesaikan. Sehingga ia mengatakan kepada istri dan keempat anak perempuannya untuk mendahulinya berlayar. Ia mengatakan bahwa ia akan menyusul secepatnya. Meskipun Spafford tidak dapat bergabung bersama keluarganya, ia senang karena keluarganya dapat berkumpul bersama para keluarga Kristen lainnya di kapal yang indah tersebut. Pada malam tanggal 22 November 1873, tragedi kembali menerpa keluarga Spafford. Kapal Vale du Havre yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal besi Inggris, The Loch Inn. Hanya dalam tempo 12 menit, kapal Vale du Havre tenggelam dan menewaskan 226 penumpang, termasuk keempat putri Horatio, yaitu Annie, Maggie, Bessie, dan Taneta. Anna Spafford, istrinya termasuk salah satu dari 47 orang yang selamat. Setelah beberapa hari, Spafford mendapatkan sebuah telegram dari istrinya. Pesan tersebut hanya memiliki 2 kata, selamat sendirian. Keempat anak perempuan dari Horatio Spafford tidak selamat. Mereka semuanya tenggelam di lautan itu. Dengan tubuh yang penuh memar dan penuh luka, Anna Spafford berhasil diselamatkan. Namun semua rasa sakit yang dideritanya tidak sebanding dengan kepedihan hati akibat kehilangan keempat putrinya. Pastor Nathaniel Weiss, salah seorang penumpang yang juga selamat dari kecelakaan kapal tersebut, mendengar Anna berkata, Tuhan memberiku 4 anak perempuan. Sekarang mereka diambil dariku. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa. Anna benar-benar hancur. Namun dalam kesedihan dan keputusasaannya, ia mendengar suara lembut
berbicara kepadanya, engkau diselamatkan untuk suatu tujuan. Ana teringat seorang temannya yang pernah berkata, sangat mudah untuk bersyukur ketika engkau memiliki segala sesuatu, tetapi melupakan Tuhan dan hanya mengingatnya saat berada dalam masalah, itu tidak mudah. 9 hari setelah diselamatkan dan tiba di Cardiff, Wales, Ana mengirimkan telegram kepada suaminya. Telegram itu berisi kalimat, "Save alone. What shall I do?" Aku sendiri yang selamat. Apa yang harus kulakukan? Horatio bergegas menuju Inggris untuk menemani Ana yang berada di sisinya pada masa-masa yang sangat berat tersebut. Dalam perjalanan menuju Inggris, di tengah laut, kapten kapal menunjukkan lokasi di mana kapal Ville du Havre tenggelam yang menewaskan keempat putri Horatio. Malam itu Horatio tak dapat tidur. Berjam-jam lamanya ia merenungkan dan mengingat semua tragedi yang terjadi pada keluarganya dan keempat putrinya yang meninggal di tengah-tengah Samudra Atlantik itu. Dalam keadaan hati yang hancur, Horatio menulis pada secari kertas, "It is well, the will of God be done." Hal ini baik, kehendak Tuhan terjadilah. Di atas kapal inilah Horatio kemudian menuliskan himne, "It is well with my soul," yang jika diterjemahkan, jiwaku sanggup menerima cobaan ini. Atau dalam terjemahan bebas, jiwaku baik-baik. Jiwaku baik-baik saja, walau didera penderitaan. Ketika bertemu kembali dengan istrinya, ia berkata, kita tidak kehilangan anak-anak kita. Kita hanya berpisah dengan mereka untuk sementara. Horatio membawa Ana kembali ke Chicago untuk memulai kehidupan baru mereka. Akhirnya Tuhan mengaruniai mereka dengan 3 orang anak. Putra mereka lahir pada tahun 1876, diberi nama Horatio untuk mengenang putra mereka yang telah meninggal. Pada tahun 1878, Horatio dan Ana dikaruniai seorang putri yang diberi nama Berta. Dan 2 tahun kemudian, 1880, lahirlah Grace. Tragisnya, ketika Horatio kecil berusia 4 tahun, ia juga meninggal karena penyakit demam seperti kakak lelakinya. Belum hilang kepedihan akibat wafatnya Horatio kecil, jemaat gereja mengucilkan mereka dengan alasan pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Spafford, sehingga banyak tragedi menimpa mereka. Karena tidak lagi diterima jemaat di gerejanya, pada bulan September 1881, Horatio membawa keluarganya menuju Yerusalem untuk menetap di sana bersama beberapa kawan yang juga ikut pindah bersamanya. Horatio memulai sebuah kelompok pelayanan yang kemudian dikenal nama American Colony. Mereka melayani orang-orang yang kekurangan, membantu orang miskin, merawat orang yang sakit, dan menampung anak-anak yang tunawisma. Tujuan mereka hanyalah untuk menunjukkan kasih yang Yesus telah berikan kepada sesama yang menderita. Kita akan nyanyikan pujian ini sehingga kita boleh mendapatkan inspirasi. It is well, it is well with my soul. When peace like a river when
Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus punya rencana yang jauh lebih besar. Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau terlalu terlambat. Dan Dia selalu memberi yang terbaik buat orang-orang yang dikasihinya. Tenanglah jiwaku. Tenanglah. Tenanglah jiwaku. Bersama Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Tenanglah jiwaku. Salam penyembahan, sobat penyembah, kita jumpa kembali dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Tuhan Allah kita di dalam Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, bisa kita sembah dari rumah, dari manapun, menghadap manapun, kapanpun, karena Dia Maha Hadir, omnipresent. Dan setelah kita menyembah bersama-sama, kita merasakan hadiratnya, kita akan belajar firman bersama-sama juga dari rumah. Dan tema kita saat ini yaitu suami istri solid pada saat COVID. Wah, keren. Solid masa COVID. Jimik banget. Dan juga tamu kita yang luar biasa, yang tidak kalah solidnya. Ini setahu saya nih suami istri yang paling solid di Indonesia saat ini. Mas Jarod dan Mbak Esther. Shalom. Shalom. Jadi saya panggil Bapak dan Ibu solid. Lawan katanya solid adalah bisa rumit, Ruwet. ruwet, Pelit, dan medit. medit. Mas Jarod, apa itu solid suami istri? Saya kurang setuju dengan nama pasangan solid, karena pasangan homo juga bisa solid. Pasangan selingkuh juga bisa solid. Okay. Jadi saya pikir suami istri aja ya. Oke. Harusnya suami istri yang sah. Suami istri yang solid pada saat COVID itu apa, Mas Jarod? Iya, gini. Jadi COVID ini berdampak pada banyak hal gitu ya, termasuk kami. Jadi saya dan istri kita terkena dampaknya. Yang pertama itu dampak yang saya alami yaitu usaha saya. Jadi saya punya usaha, itu namanya Iva Dasyat, yaitu perusahaan yang paling besar, sumber income paling utama. Katakan Happy Holy Kids, sebenarnya dia yang kelola. Nah, usaha saya itu tutup. Jadi Tutupnya saat COVID atau sebelum? sebenarnya sebelumnya itu udah berdampak, officially secara hukum ya tahun ini, ya awal. Ya. Itulah sebenarnya penghasilan utama kita selama ini. Saya nggak berpikir untuk bangkrut, saya berpikir go public, diwariskan kepada anak gitu ya. Tapi ya emang dimulai dengan digitalisasi. Kalau dulu kan 4-5 tahun lalu itu temanya misalnya millennial kills everything, lalu COVID kills everything. Jadi sebenarnya COVID ini mempercepat proses digitalisasi yang berdampak pada banyak jenis aneka produk dan industri. Yang sebelum COVID, kalau kita masuk Google, ketik millennial kills everything, itu ada produk, jasa, bisnis yang bakal mati karena digitalisasi. Nah, COVID ini mempercepat. Nah, singkat cerita, kenapa kami pilih namanya solid di masa COVID? COVID ini betul-betul berdampak luar biasa pada keadaan kami. Jadi, kalau bicara kerugian, angkanya di atas 100 M. Wow. Kalau bicara angka. Kalau itu membuat saldo kami tinggal berapa, habis. Dikumpulkan sekian tahun ya? Kami buka usaha 92, jadi bisa dihitung, itu sudah 28 tahun. Nggak terbayang bakal tutup, karena sebelum tutup kami punya stokis di 200-an kabupaten, 500.000 member, 10% tutup poin aja itu sudah besar sekali tentunya, karena tutup poin berarti satu orang belanja 100.000. Pegawai kami 300-an orang. Nah, kehilangan yang besar ini tentu harus dibandingkan dengan gini. Kalau orang punya kekayaan misalnya 500 miliar, lalu 100 hilang ya nggak masih enteng gitu kan. Kami itu semuanya, kira-kira begitu. Ya. Kami itu semuanya. Terus awalnya dari mana gitu loh. Kami awalnya tahun 90 merantau ke Jakarta, itu tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Kami berdua kontrak rumah. Jadi kami solid bukan saat kaya. Kami mengawali dengan memang jauh di bawah daripada yang sekarang ini gitu ya. Kami menikah, kami tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, kontraknya 450.000 untuk 6 bulan. Lalu kami berjuang hidup.
Saya kerja, dia kerja, gitu ya. Berjuang, akhirnya buka usaha, akhirnya diberkati, dan di puncak kejayaan kami yang nggak kami bayangkan, kami tutup. Jadi sebenarnya saat ini muka begini barusan kehilangan yang besar sekali. IFA Dasar itu bidang apa aja? Kami MLM multi produk, jadi jual batik, baju, kosmetik, pakaian, cookware, tupperware, produknya ada ribuan. Jadi gudang kami aja itu yang dikasih atap itu kira-kira 2 hektar, itu di Parung. Kantor kami di BSD itu 8 lantai, satu lantainya 1.800 meter. Dengan pegawai 300, itu tuh bayangan aja seberapa besar sebenarnya usaha kami gitu kan. Jadi tak terbayang untuk tutup, kan multi produk. Batik nggak laku, kosmetik laku, kosmetik laku, lagi sepi, cookware-nya laku gitu. Jadi sudah sebenarnya cukup kuat. Tapi emang COVID atau digitalisasi itu kuat sekali. Kenapa Bapak nggak beralih ke digital juga? Nah itu dia, justru karena di situ. Jadi ketika dengan MLM multi level marketing ini mulai sunset, kami buka digital. Kayak Bukalapak, Tokopedia, Mall Matahari. Kami juga buka seperti itu. Dan itulah sebenarnya kayak jebakan yang lebih dalamnya lagi. Karena marketing online-nya kuat sekali, banting-bantingan harganya kuat sekali, harganya murah sekali, marginnya kecil sekali. Jadi justru itu yang sebenarnya kayak makin dalam. Habis. Karena orang langsung milih ya. Jadi memang semua platform kecuali Small Beautiful aja, malah nggak usah buka platform ya. Kita jualannya di Bukalapak gitu loh. Tapi jangan bikin Bukalapaknya. Ya. Karena membuat seperti itu bersaing dengan orang yang kapitalnya triliun. Gede-gede raksasa dunia. Jadi sebagai contoh misalnya minggu ini gratis ongkos kirim. Kalau kita nggak ikut minggu itu omset 0. Kita ikut gratis ongkos kirim, sebenarnya nggak gratis sih. Maksimum 20.000. Luar Jawa subsidi 20.000, Jawa gratis. Harganya benar-benar ketika mulai dengan bisnis digital itu semuanya pada banting-banting harga cari user karena carinya bukan untung. Nilai sahamnya naik. Nilai saham naik kalau usernya banyak. Jadi emang main banting-bantingan, nggak ada margin. Terus misalnya minggu ini gratis ongkos kirim. Kita subsidi berapa? Satu orang 20.000. Kalau yang beli 1.000, 20 juta. Kalau 10.000, 200 juta. Kalau yang beli 100.000 orang nasional, 2 miliar. Minggu itu nombokin 2 miliar. Jadi dulu saya pikir punya 100 banyak. Ternyata 2 tahun habis, nggak nyampe. Dan sahamnya belum cukup, usernya belum cukup banyak untuk... Perlu nafas panjang. Ya, nafas panjang. Nafas kami nggak panjang. Perlu investor. Ya, investor mau masuk kalau dia usernya udah banyak. Jadi pokoknya singkatnya kami rugi, kami tutup, kami bangkrut. Dan bangkrutnya itu kerugiannya besar sekali. Tapi kalau saya bilang ruginya itu mulai 2 tahun lalu, bangkrutnya tahun ini, awal tahun ini ya, prosesnya kan kira-kira 2 tahun. Cari foto saya di Instagram, di Facebook, yang sedih ada nggak? Saya jamin nggak ada. Kami bukan hanya solid, tapi kami kuat, gitu. Saya tanya Ibu, ya, waktu jatuh bangkrut seperti itu karena COVID, Ibu langsung solid dengan Mas Jarod atau sempat goyang? Harus Enggak. jujur nih. Tetap solid. Tetap solid. Iya. Biasa tiap bulan Mas setoran terus nggak ada setoran. Tetap solid. Karena memang udah teruji ya. Ikhlas. Wow. apapun yang terjadi kita hidup bersama-sama. Cialah. Baik. Sekarang saya tanya sama Mbak Esther. Suami istri solid pada saat COVID. Contoh-contoh apa yang Ibu lihat dan amati suami istri yang kurang solid dalam hal era COVID ini? Ya, jadi dasarnya adalah saling menyalahkan. Ya, itu. Jadi kalau sudah saling menyalahkan pasti ribut terus. Ya, justru kenapa kami solid karena kami tidak mau saling menyalahkan. Jadi soal bangkrutnya Ya. IFA Dasar tidak disalahkan Mas Tidak Jarod? saling menyalahkan. Kita serahkan COVID aja ya. Salahkan COVID. Jadi itu sebenarnya terjadi sebelum COVID, tapi secara legal saat COVID. Nah, waktu COVID itulah yang sebenarnya kita masuk masa COVID dengan nggak ada income yang seperti dulu. Nah, kita sepakat untuk hidup sederhana. Kita sepakat untuk menjalani hidup ini bersama-sama. Percaya deh Tuhan pelihara. Dulu kan saya mikir, aduh pensiun. Dulu penghasilan 1 bulan bisa untuk hidup berapa tahun, kira-kira begitu dengan usaha yang sebesar itu gitu ya.
Jadi tiba-tiba terus hidup bulan demi bulan. Tapi ya Tuhan itu luar biasa, justru kita merasakan Tuhan tuh memberikan pertolongan tuh bulan demi waktu, nyata gitu. Tuhan ada tuh nyata. Nah itu kita yakini di awal-awal COVID itu udah yakin. Kalau sekarang kan udah jalan, udah terbukti. Running ya. Satu, jangan menyalahkan. Dua, Mbak Esther, Ikhlas tadi. ikhlas ya. Iya. Mungkin tiga, bersyukur ya. Yang ketiga bersyukur, yang keempat cari solusi. Jadi kalau ada masalah jangan ribut masalahnya, tapi yuk kita cari sama-sama jalan keluar. Dalam hal ini kan keuangan. Iya. Oke, jalan keluar kita untuk mencukupkan keuangan apa ya? Tapi kan masih ada sekolah yang bisa support juga. Masih Minus sih. juga. Tapi Karena kan Online anak-anak nggak pada sekolah, terutama playgroup TK. Kan harus pakai Zoom. Jadi murid yang ada bertahan, tapi yang baru nggak masuk. Baru nggak masuk. Kan kalau kuliah mungkin orang tetap kuliah lah gitu ya, harus gitu ya. Nah kalau playgroup TK, belajarnya cuma bermain, lalu sekolah di rumah. Dan orang tuanya kerja. Siapa yang nemenin yang bukain laptop? Jadi mereka nggak mendaftarkan anaknya untuk, jadi kayak kita tuh sekolah, yang murid baru kita lulusin kan wisuda gitu kan, TK-nya gitu, TKB-nya lulus wisuda. Playgroupnya nggak ada murid baru, jadi kita struggle juga. Bertahan Betul, dengan betul. yang ada saja. Karena naik terus ya. Tapi SD punya kan? Enggak. Nggak ada. Oh, bertahan di situ ya. Baik. Sekarang yang menyebabkan suami istri nggak solid pada saat COVID itu tadi saling menyalahkan, lalu tidak ikhlas, kurang bersyukur, tidak ada solusi. Nah, sekarang solusi yang akhirnya Tuhan berikan di era COVID ini sehingga tetap solid bagaimana, Mas? Ya, kalau dari sisi income ya, sebenarnya lukisan ini menjadi solusi yang di luar dugaan. Wow. Di luar dugaan. Karena begini, saya pernah, bahkan ini begitu bangkrut, itu kan sebenarnya sebelum COVID itu sudah mulai kan, udah mulai persiapan, penutupan gitu ya, dan juga saya cari ancang-ancang gitu kan, mulai jadi agen asuransi pernah, resmi. Jadi ikut ujian, dapat sertifikat, jadi saya punya kartu penjual asuransi, nggak jalan. Lalu mencoba juga jadi agen properti, nggak jalan, gitu kan. Nah, kita sempat berdua juga sempat mikir. Dulu kita mikir pensiun kaya raya, bahkan mungkin bisa pensiun di Swiss atau di Tasmania, gitu ya. Ternyata habis gitu. Lalu ya kita berdua mikirnya gini, ya kita hidup tinggal berdua. Untungnya puji Tuhannya itu anak-anak sudah, yang dua sudah bekerja dengan bagus. Yang terakhir aja waktu itu kita masih mikir yang terakhir gimana. Tapi sekarang pun solusi Tuhan dah atur, punya pekerjaan. Nah kan yang tinggal kan kita berdua makan gimana gitu. Tapi tetap kita punya, nggak mau masa tua kita tuh ngerepoti anak-anak. Dulu kan kita mikirnya usaha sukses, punya tabungan banyak. Bener-bener ketika kami tutup, saya bilang, itu saya kongsi sama teman kan. Kita harus mengakhiri, menutup ini dengan mulia. Dalam arti pesangon, supplier, bayar semuanya. Ya, kita nggak mempilotkan perusahaan, lari nggak bayar semuanya. Saya nggak mau nanti suatu saat misalnya khotbah di Bandung gitu ya, lagi khotbah gitu ada orang teriak, Bapak belum bayar saya. Kita usaha buka tahun 92. Jadi ada pegawai itu yang udah sekian belas tahun kerja, ya itu pesangonnya bisa ada yang sampai 15 kali gaji, 20 kali gaji. Maka tabungan kami betul-betul habis. Kami masuk masa pensiun, kita nggak ada deposito. Dan dulu saking yakinnya di perusahaan kuat sekali, juga saya nggak asuransi. Rumah nggak diasuransi, kesehatan nggak diasuransi. Jadi kita hidup tanpa pensiun, tanpa asuransi, tanpa deposito. Tapi kita punya Tuhan. Nah, kita tuh berdua begini. Masa sih Tuhan nggak pelihara gitu kan? Nah, singkat cerita, ketika kita mulai nyoba ini, nyoba itu, nggak jalan, saya tuh kok kepikiran nyoba ngelukis lagi. Dan Tuhan tuh banyak begini. Bulan Juni, Juli, ketika itu udah mulai krisis, sudah mulai beberapa bulan kan, tabungan kita kan makin tipis. Bahkan dulu kita rapat keluarga sih sama dia sih. Ya, begitu COVID terjadi, usaha saya tutup, sekolah juga gelagatnya begini. Bahkan saya waktu itu saya kepikiran bahwa pandemi virus ini mungkin sampai akhir tahun 2021, akhir tahun depan masih per hari kayak beginian. Di muka bumi ini hanya negara lockdown yang akhirnya 0-0 pertumbuhan dan yang ada sembuh semuanya. Tapi yang enggak ya kayak Amerika gitu ya per hari masih ribuan. Nah kita sempat berpikir bahwa juga sekolah playgroup TK ini apa. Jadi dengan semua pikiran seperti itu, waduh apa ya gitu. Kita bakal hidup dari mana gitu. Nah waktu kepikir di lukisan ini gitu ya, itu kita belum mulai lukis, tapi mulai kepikir gitu. Baru mulai kepikir aja terus dapat order loh. Jadi kayak jawaban dari Tuhan.
tiba-tiba dia telepon gitu. Ada orang yang kan kalau yang udah ngelukis kan saya posting Instagram, Bapak bisa pesen dong, ini belum gitu. Ada hamba Tuhan yang kenal saya dulu Bapak ngelukis, Pak masih ngelukis itu. Enggak sih, tapi masih bisa. Dia bilang begini, Pak ini saya mau lukisannya bagus, saya mau hadiahkan ke seorang jenderal. Karena di angkatan mungkin logonya kesatuannya harimau, minta dilukisin harimau. Gitu. Waduh saya mikir nih gimana. Nah yakin bisa udah. Ya singkat cerita bisa, tapi itu menjadi kayak peneguhan. Lukisan pertama dapat ordernya bagus, bahkan harganya bagus karena dia mau hadiahin ke seorang jenderal kan, kalau ngasih barang murah juga dia pasti gak yakin kan. Jadi saya kasih saya minta mahal aja kalian itu. Supaya dia memberikan orang hadiah itu ini hadiah barang mahal nih. Dan puji Tuhan ya itu sebagai langkah awal yang kita sebenarnya nggak pikirkan. Tapi begitu saya itu diposting gitu, semua orang bilang wah gitu. Itu saya kalau bersaksi ya, ini tiap minggu dapat order loh. Tiap minggu satu gitu. Itu kayak itu di luar yang kita nggak pernah mikir bahwa hidup dari situ. Dan ini udah bulan Juni, Juli, Agustus, September, udah Oktober ya. Hampir tiap bulan tuh 3-4 lukisan, tiap bulan. Itu benar di luar, benar namanya miracle at home gitu ya. Di rumah kita terjadi mujizat. Wah, kita buat programnya ini. Tapi saya mau cerita begini. Dulu kita punya omset kan miliaran. Kita pernah bayar per puluhan yang istilahnya tuh ratusan juta. Jadi dulu tuh dapat duit 100 juta tuh gak seneng. Sekarang lukisan 10 juta, 5 juta. Kita tuh ngerasain dapat 5 juta seneng banget. Berkat di saat yang tepat. Nah itu, maka saya katakan kayak pemeliharaan Tuhan itu dari waktu ke waktu. Itu kita merasakan di mana waktu. Nah saya mikir, kalau kita berdua nggak kompak apa ngalamin begini ya, kalau saya nggak, kan berkat Tuhan dalam kesehatian, berkat Tuhan dalam kerukunan. Makanya menurut saya solid itu penting sekali. Itu. Pernah Mbak Esther ngalami yang namanya dihipno. Dan itu lumayan. Nah itu enggak menggoyahkan kesolidan yang ada. Ya itu terjadi sebenarnya sudah lama, tapi mungkin bisa menjadi contoh praktis bagaimana kami berdua menghadapi masalah dan menghadapi kehilangan juga yang cukup besar pada waktu itu. Karena saat kebakaran ya? Ya, jadi kita pernah mengalami kebakaran, semuanya ludes, itu jauh lebih besar daripada yang hipno sebenarnya ya. Istri saya pernah kena hipno dan itu kan kesaksian yang jelek banget ya. Ini pemirsa saja mungkin dengar begini, kena hipno, dosanya banyak nih. Tapi kami berani bersaksi soal kehilangan tuh karena COVID ini banyak orang mengalami kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, bahkan mungkin yang paling parah menghadapi kehilangan anggota keluarga. Mau nggak mau dalam hidup ini seorang pasti mengalami kehilangan. Yang masih bujangan kehilangan pacar, ya kan? Jadi gimana kita menghadapi kehilangan? Bersama-sama. Nah mungkin biar istri saya yang cerita dulu apa yang dialami dah. Ya silakan. Ya jadi waktu itu saya sudah servis, habis ngantar anak sekolah, lalu mobil saya servis. Karena mobil diservis saya pulang jalan kaki sekalian olahraga. Nah, di tengah jalan itu ada bapak-bapak turun dari mobil nanya alamat panti asuhan. Ini di mana kata alamatnya? Saya nggak tahu. Saya bilang terus dia pokoknya ngajak saya ngomong, terus saya mau nyumbang, ini uangnya $, tapi nggak bisa nukernya di mana, tolong dianterin lah segala macam. Tiba-tiba ada seorang ibu datang, ada apa, kita tolongin yuk, kita tolongin. Lalu saya dibawa masuk ke mobil, lalu dia bilang, ini mereka ke bank, tapi bukan saya yang turun, dia yang turun, ini asli katanya. Bu, gimana kalau ditukar sama ibu aja? Nah, memang kebetulan saya tuh punya uang tabungan karena saya mau sekolahin anak saya kuliah. Karena waktu itu anak saya kan dapat beasiswanya, waktu awal beasiswa itu untuk 4 tahun SMP kelas 3 sampai SMA lulus. Ya, sedangkan setelah itu kuliah kan kami belum tahu apakah dapat beasiswa lagi atau harus membayar. Nah, saya udah janji sama anak bahwa mama tetap akan komit sekolahkan kamu kuliahnya di Singapura begitu. Jadi saya nabung dan semua uang tadi dari IFA-nya itu masuknya ke saya semua kan. Nah, ini untuk uang pangkal kuliah anak saya. Entah gimana waktu itu saya ke hipno, habislah tabungan itu. Ya. Setengah hari muter-muter Jakarta. 4 bank saya suruh cairkan, udah dicairkan, lalu saya diturunkan di jalan. Itu saya masih nggak itu masih. Sebentar, ya. Uang ibu di rumah tuh rupiah? Rupiah. Enggak, jadi gini, pulang ke rumah ngambil tabungan, lalu ke bank cairin. Ke bank, cairin.
ganti bank lagi, cairin rupiahnya. Rupiahnya cairin. Dicairkan. Dikasih ke dia. Kasih Iya. dia dengan Dia kasih dolar. nggak jadinya dolarnya belum dikasih. Saya udah diturunin di jalan. Nurut aja pokoknya. Nurut aja. Dan waktu itu Pak Jarod telepon saya karena dia baru pulang dari Makassar, mendarat. Dia selalu telepon saya sudah mendarat. WA gitu kan. Saya mau balas, jangan dibales katanya. Saya nurut aja, jangan dibales. Cuma dia tidak mengganggu secara fisik nggak ya? Nah, puji Tuhan nggak diapa-apain. Jadi setelah keempat bank mencairkan semuanya, Iya, uang saya diterima diturunin. dia terima cash berarti? Terima kasih. Tapi dia nunjukkan dolarnya? Tunjukin aja, tapi nggak dikasih. Tunjukin Begitu aja. udah dikasih semua, ibu dibilang turun? Turun, tolong beliin saya buah di supermarket. Nggak, saya turun Dikasih ke uangnya? supermarket. Enggak. Jadi ini kan uang ratusan juta nih, udah dikasih ke dia. Dikasih dia. Dolarnya juga dikasih ke dia. Nggak dikasih. Tetap dia pegang. Suruh turun beli buah lagi? Buah. Ibu ya beli aja buah? Beli aja buah. Balik nggak ada? Balik orangnya udah nggak ada. Baru sadar? Belum, Enggak. yang linglung. Linglung. Saya pulang ke rumah masih bengong aja. Begitu suami saya Pulang ke rumah naik apa? naik taksi. Terus sampai rumah? Sampai rumah terus suami saya pulang kan. Baru saya bisa nangis. Dipeluk aja sama dia. Jadi kan begitu saya pulang dia nangis gitu. Terus ini cerita kita simpen sebenarnya. Kan cerita aib ya. Orang kena hipno itu kan aib, kita simpen Menurut aja. saya tidak. Jadi Terus? simpen gitu. Terus saya tadinya mau cerita di kantor gitu kan. Saya mau cerita itu di kantor lagi pada ngobrol. Ibu itu kena tuh di WSD 20 juta gitu lah. Si ibu itu kena tuh 40 juta. Oh iya, iya. Wih, dosanya pasti banyak tuh. 40 juta dosanya banyak, gue 400 lebih. Nggak jadi cerita gitu. Jadi itu kenapa nggak jadi cerita? Oke, singkat cerita. Papahnya dia sakit harus operasi. Nah, dia ke Surabaya karena kita biasanya kalau orang tua sakit itu kita iuran kan. Dia balik ke Surabaya, dia terbang ke Surabaya, bilang kalau kali ini nggak bisa ikut iuran. Karena selama ini pun orang tua semuanya kita nggak ceritain. Nah, dia kayaknya cerita pada orang tuanya bahwa kali ini nggak bisa ikut iuran untuk biaya operasi karena habis kena hipno gitu ya. Berapa? 400 gitu, 400 juta gitu kan. Waduh, itu mamanya dia, ciciknya dia, dengar cerita itu tuh pertanyaannya sama. Waktu itu terjadi, Jarotnya bagaimana? Itu kakaknya nanya begitu, mamanya nanya begitu. Tahu nggak arah pertanyaannya kemana? Karena ada orang lain di Surabaya, seorang ibu, suaminya bukan Jarot, gitu kan? Kena rugi 10 juta, digebukin, HP-nya rusak 5 juta, dimaki-maki, kena hipno 4 juta, digoblok-goblokin. Ini 400 gitu kan? Makanya Jarotnya bagaimana? Gitu. Lalu ya dia cerita, Jarot pulang, aku dipeluk, aja doa. Malam mau cerita nangis lagi gitu kan, peluk lagi, aja doa lagi. Besoknya mau cerita nangis lagi, peluk lagi, doa lagi. Pokoknya inti ceritanya peluk doa. Gitu. Tapi itu membuat dia tuh sadar banget gitu, sesadar-sadarnya gitu, bahwa aku tuh sayang banget sama dia. Lah ngilangin nggak dimarahin. Ngilangin segitu banyak, suami lain kan mungkin digoblok-goblokin, dimarahin, ini dia dipeluk aja doa gitu kan. Jadi itu dia membuat dia yakin banget, oh berarti aku tuh sayang banget sama dia gitu. Keren. Nah sayanya kenapa kok saya nggak marah? Saya tuh secara insting berpikir dia korban bukan pelaku. Ya. Kalau dia maling saya gebukin. Misalnya ya kan, atau berbuat yang tidak senonoh gitu kan. Tapi kan dia korban, masa kita marah sama korban gitu. Yeah. Jadi dia itu pertama. Kedua emang saya betul-betul sayang banget sama dia. Nah singkat cerita begini, mungkin ini duit kan habis. Nah tadi kan saya bilang tabungan ini istri saya persiapkan untuk biaya anak. Nah waktu itu anak sebenarnya dapat beasiswa dari NUS, tapi dia nggak suka di NUS. Dia dapat beasiswa di NTU, tapi dia nggak suka di NTU, maunya di NUS. Itu lalu ngobrol sama kita. Akhirnya kita bilang begini, nanti Bena pasti dapat beasiswa kok Pak. Wong dia nilainya lebih bagus dari aku. Akhirnya kita mikir kan, ada duit, oke. Nomor 3 nggak keluar negeri, waktu kita mikir begitu. Nomor 2 pasti dapat beasiswa. Berarti nomor 1 ini kalau nggak beasiswa, oke lah. Untuk 1 tahun tuh butuh 400 juta, duitnya ada. Nah singkat cerita, kita bilang sama anak, Nia, kamu ngadep ke NUS, bisa nggak minta uang bayar itu dicicil? Loh kenapa dicicil Pak? Duitnya hilang gitu. Kok bisa hilang? Udah panjang ceritanya gitu. Oke, singkat cerita,
anak kita menghadap ke NUS, wawancara, justru dari wawancara itu ketahuan, loh kamu seorang scholar, nilai kamu bagus, kamu harusnya dapat beasiswa, dapat di NTU. Waduh, kenapa pilih NUS? Ya karena saya senang di sini. Akhirnya pihak NUS bilang begini, kami pertimbangkan deh gitu. Jadi singkat cerita, akhirnya anak saya justru NUS bilang, kalau kamu nilainya seperti ini, kamu juga dapat beasiswa. Wow. Nah, beasiswanya itu nilainya, biaya kuliah itu kan setahun 40 ribuan ya hampir 4 jutaan. Belum uang sakunya dan kosnya. Nah, kalau misalnya uang kami nggak hilang, kami berandai-andai aja, nggak hilang. Waktunya anak bayar gimana? Ya kita bayar dong. Ini ada duit, bayar gitu kan. Kalau duitnya nggak hilang. Tahun depan bayar lagi. Tapi gara-gara hilang, kita minta anak menghadap untuk wawancara, minta keringanan atau bayar dicicil. Tapi gara-gara wawancara itu ketahuan nilainya bagus. Dan gara-gara nilainya bagus, dapat beasiswa perpanjangan 4 tahun. Jadi sebenarnya kami nggak rugi. Tapi beratnya itu waktu kita belum tahu. Solid tadi itu ya? Cuma beratnya waktu kita belum tahu bahwa akan dapat beasiswa, itu berat sekali. Kita bergumul kan, gimana nih? Kita nanti kalau mau cari duitnya gimana? Kalau ada dapat pekerjaan yang bayar gimana? Itu sempat berdua sempat gamang juga. Wah, dia doa jengking-jengking. Doa itu baru dalam hidup saya tuh doa jengking tuh. Tiap hari, tiap saat saya nangis. Dan Tuhan menjawab. Tuhan jawab. Oke, kehilangan yang kedua adalah rumah kebakar. Ceritanya gimana tuh? Mungkin yang pertama dulu ini saya kasih pendalamannya begini. Jadi ketika dia sadar ya dari kehilangan itu kan saya nggak marah. Dia sadar sesadarnya, aduh berarti suami saya itu cinta banget sama saya. Nah dampaknya dia juga makin cinta sama saya. Waduh, makin cinta, makin romantis, makin sayang. Duh, itu benar-benar perubahannya luar biasa. Saya mengalami, kalau ada dalam hidup ini kan saya menikah 30 tahun ya. Ini kejadian 2013, 7 tahun yang lalu. 7 tahun terakhir ini dia makin romantis, makin sayang, pokoknya makin hot. Makin tokcer gitu. Nah, waktu itu terjadi, saya tuh benar merenung dan tercenung. Saya bilang begini, Tuhan, cinta memang mahal. Gara-gara kehilangan besar gitu ya. Tapi kita nggak marah, membuat dia yakin bahwa aku cinta banget sama dia. Jadi emang gini, masalah itu kalau dikelola dengan baik. Sebentar, waktu kakak, papa, mama dengar Jarod seperti ini, mereka kesannya gimana? Iya, wah Jarod hebat ya. Nilai naik, rating naik. Jadi naik. Ya kita gini, peringkatnya. Waktu itu terjadi, itu kita tuh bilang begini. Waktu itu kan ya kira-kira 10 tahun yang lalu ya, kita juga masih lebih muda 10 tahun. Dalam arti gini, ke depan ini bukan tanpa masalah. Tapi kita percaya bahwa orang yang saling mencintai itu pasti sanggup menghadapi apapun juga. Buktinya waktu orang pacaran kan, kalau ditanya, coba kamu tuh begini-begini, tapi kami saling mencintai kan gitu kan. Jadi apa yang tidak bisa dihadapi oleh dua orang yang saling mencintai? Jelah. Saya jarang tepuk tangan Mas Bos. Saya praktekkan. Jadi kita itu memandang masa depan itu dengan keyakinan bahwa kita pasti bisa selama kita solid tadi, gitu ya. Ya kalau mau bicara firman Tuhan berkata bahwa dua orang sepakat sehati aku akan berikan. Jadi kita sepakat dan ternyata yang benar kita banyak menghadapi tantangan yang kita sanggup hadapi, gitu. Yes, kebakarannya gimana? Ya kalau kebakaran waktu itu kami sedang duluan pelayanan. Mana? Hipnos oh kebakaran dulu. Oh iya. Kebakaran dulu. Jadi cuma nilainya itu kayak gini. Kebakaran pun nilainya lebih besar, tapi hipno ini kayak istilahnya itu kayak memalukan gitu loh. Iya. Nggak sebesar itu, tapi kita kebakaran berani cerita gitu, tapi hipno ini nggak berani. Sampai kita tahu endingnya gitu. Lebih saling mencintai dan anak dapat beasiswa, gue berani cerita gitu. Yeah. Dan kebakaran kan bukan salah saya. Iya. Kalau hipnos saya merasa ini salah saya gitu. Yes. Sekarang langkah-langkah untuk menjadi suami istri yang solid pada saat COVID dari pengalaman Mbak Esther dulu, baru Mas Jarod. Ya tadi, jadi tidak. Kenapa saya bilang jangan saling menyalahkan? Karena waktu saya berbuat salah dan salahnya besar sekali, dia nggak nyalahin saya. Padahal selama ini rapinya bukan main, telitinya bukan main, hematnya bukan main, semuanya sedang
on progress perfect ya. Selama ini pegang pade, pegang uang, bisa masuk, tidak bisa keluar. Sekali keluar habis. Itu memang karunia semua istri kayaknya. Masuk, Habiskan. keluarnya susah. Begitu sama orang nggak bener dikeluarin. Iya. Ya, jadi ketika dia nggak nyalahkan saya, jadi itu yang membuat saya bisa menghadapi gitu ya ke depannya. Jadi waktu Iva juga bangkrut, ya saya juga nggak nyalahkan dia, ya sudah, gitu. Ikhlas aja. Itu membuat saya sekarang ikhlas, apa-apa kalau ada kejadian ikhlas aja deh. Yang penting cari solusi. Jadi menurut Mbak Esther, jangan menyalahkan, lalu saling mendukung kali ya? Saling mendukung, ya. Cari solusi. Cari solusi. Ya, mengucap syukur, ikhlas. Kalau tokoh di Alkitab, Mas Jarod, mereka menghadapi kondisi yang rumit, kondisi yang seperti COVID ini, tapi mereka tetap solid. Memang bukan suami istri, tapi saya ambil sebagai contoh itu Paulus dan Silas. Ya. Ya, mereka berdua mau penginjilan kemana nih gitu, kota banyak banget. Akhirnya mereka berdoa, dapat penglihatan orang Makedonia, mereka pergi sampai di Efesus, sampai di sana dikebuki, masuk ke penjara. Nah, mereka kan nggak saling menyalahkan. Dikatakan di Alkitab Paulus dan Silas memuji bersama-sama sehati, lagu pujian lagi, bukan lagu ratapan. Kan lagu ratapan itu misalnya, Tuhan masihkah kau mendengar doaku. Kalau saya Tuhan saya berteriak, masih goblok gitu kan. Jadi mereka menyanyikan lagu puji. Mana tanganmu? Ini kakiku. Jadi mereka memuji Tuhan, mereka bersyukur, mereka nggak menyalahkan gitu kan. Paulus dan Silas itu berdua sehati menyanyi. Nah, saya belajar juga bagaimana kita tetap sehati bersyukur, sehati menghadapi masalah, ketika diberkati ya sehati menikmati, ketika ada masalah ya ayo berjuang lagi kan, begitu kan. Belajar sehati. Yang kedua, saya belajar soal masalah itu begini, mindset, otak, paradigma menghadapi masalah. Dan itu yang diajarkan Alkitab kan. Jadi dalam Yakobus kan pasal 1 dikatakan bahwa supaya kita tuh tabah menghadapi ujian. Supaya ujian itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan, kalau matang, menghasilkan kesempurnaan. Jadi masalah itu menurut saya ujian hidup. Nah, ujian itu supaya kita naik kelas. Kan kita ini perlu naik kelas. Kalau dalam istilah Roma pasal 8, kita perlu bertumbuh ke arah seperti Tuhan Yesus. Sehingga barang siapa dipanggilnya, mereka akan dijadikan serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya kita bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh itulah Roma 8:28 diizinkan segala sesuatu terjadi supaya mendatangkan kebaikan. Kebaikan bukan dalam arti apa-apa. Roma 8:29 itu supaya kita bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Nah, ini otak saya, mindset saya begitu. Jadi begitu ada masalah, ini otak saya bilang ini ujian. Ujian itu jawabannya respon yang benar. Jadi contohnya waktu kebakaran, itu sebenarnya hilangnya 2,5 miliar yang kebakar dan tidak diasuransi juga. Jadi istri saya atau apa diasuransi gitu. Dah, saya percaya Tuhan, kalau Tuhan nggak izinkan ya nggak terjadi. Kalau terjadi ya berarti diizinkan gitu. Kalau diizinkan ya pasti ada sebabnya. Di antaranya adalah ujian. Jadi waktu kami kebakaran dan ludes semuanya, karena kami sekeluarga, saya, dia dan 3 anak itu lagi di Bali. Saya bawa semuanya pelayanan sekeluarga. Biasa, waktu itu tahun-tahun itu masih. Jadi waktu kebakaran nggak lihat? Nggak lihat. Jadi itu tahun 2009, di mana waktu itu sebenarnya saya jarang pelayanan sekeluarga. Ya kadang-kadang. Tapi kali ini istri anak bawa semuanya ke Bali. Jadi waktu terjadi kita lagi di Bali pelayanan. Makanya nggak ada satu barang pun yang bisa dibawa keluar. Habis bis ludes. Uang? Pokoknya yang di rumah semuanya kebakar. Yang di tabungan ya enggak gitu kan. Boleh tahu konslet? Ya, juga nggak tahu. Ya, awalnya konslet gitu. Tahunya konslet dari mana? Jadi gini. Sehari sebelumnya servis AC. Dan itu titiknya dari situ. Oh. Nah, jadi singkat cerita, dari apa semua kehilangan itu ya kita belajar begini. Malam itu kami kumpulkan keluarga, saya ajak mesbah keluarga. Dan saya bilang, Tuhan, kejadian ini membuat saya sadar bahwa harta itu nggak kekal. Kami kumpulkan 13 tahun dan habis dalam 2 jam, 3 jam. Pelajarannya mahal sekali ya? Nah, jadi harta itu nggak kekal loh. Saya cari 13 tahun, habisnya cuma 2 jam. Kalau nggak percaya cari korek api. Wobongan rumahmu, ya kan, bakar rumahmu. Jadi itu bahasa Prancis, bahasa Indonesia. Bakar rumahmu gitu ya kan. Tapi itu membuat saya sadar bahwa harta itu nggak kekal. Terus malam itu saya berkata, Tuhan, dalam hidup saya selanjutnya saya mau mencari yang kekal. Anda berubah karena pengaruh saya, itu buah pelayanan, itu kekal. Orang lahir baru karena pengaruh saya, itu buah kerajaan, itu kekal. Jadi kami mengalami kebakaran, saya malah komitmen melayani.
Nah, jadi itu cita-cita Mas Jarod lihat gambar orang bertobat ya. jadi yang saya dapatkan waktu itu hikmatnya adalah dari kebakaran itu kami kehilangan dan malah komitmen melayani. Nah, itu seolah-olah nih dalam imajinasi saya. Kalau dalam bahasa karismatiknya penglihatan gitu ya, tapi imajinasi saya tuh kayak orang yang lulus ujian. Jadi Tuhan tuh panggil kayak malaikatnya itu dalam imajinasi saya. Tuh, lihat tuh di bumi ada orang kebakaran malah komitmen melayani Tuhan. Berarti dia lulus ujian. Dalam imajinasi saya lagi, ada orang lain nih, nggak sampai kehilangan 2,5 miliar. Kehilangan sedikit, masalah gitu dah. Tuhan, saya melayani, kok mengalami begini? Oh gitu. Tuhan kumpulkan para malaikatnya. Kumpul. Ada apa? Lihat di bumi, ada orang gagal ujian. Terus malaikatnya tanya, kalau gagal ujian, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Tuhan bilang, atur ujian susulan. Dan lebih sulit. Jadi jangan sampai gagal ujian ya. Artinya, kalau ada masalah terjadi, respon kita itu adalah jawaban atas ujian kehidupan. Dan kalau itu masalah menimpa keluarga, yang menjawab harusnya keluarga, suami istri. Gitu. Oke, closing statement dari Bu Esther 1 menit saja, terus Mas Jarod juga 1 menit, kita berdoa. Silakan. Ya, jika dalam rumah tangga ada masalah, hadapi bersama-sama dengan suami. Ya, jangan saling menyalahkan, tetapi mencari solusi. Saya, oke. Hidup ini tidak mungkin tanpa masalah. Kalau Anda nggak mau punya masalah, saya bisa doakan. Tuhan panggil ke sorga, gitu kan. Jadi kalau hidup ini pasti ada masalah. Ada masalah berarti kita hidup. Nah, makanya hadapi bersama-sama bahwa masalah ini membuat kita naik kelas. Supaya kita naik kelas, respon kita itulah jawabannya. Kita meresponi dengan benar. Nah, di kelas yang lebih tinggi. Kalau kita bicara bukan kelas ya, kita bicara melihat pemandangan. Kadang kita naik 3-4 meter aja, view-nya udah bagus banget loh. Demikian juga kalau kita lulus ujian, kita naik kelas. Kelas rohani, kelas sosial, kelas apapun juga. Nah, ternyata di kelas rohani itu juga kayak misalnya kalau lihat pemandangan lebih bagus, di kelas yang lebih tinggi kadang cari berkat lebih gampang. Maka waktu saya kehilangan kebakaran itu sebenarnya besar sekali. Karena waktu kebakaran ludes gitu ya. Nyarinya 12 tahun, terbakar, ludes. Tapi saya mau bersaksi bahwa luar biasa. Tuhan memberkati kami dalam 12 bulan. Saya selesai membangun rumah baru, jadi bukan merenovasi yang kebakar. Yang lebih besar, lebih bagus daripada yang kebakar. Bahkan itu pun juga ditambah dalam 12 bulan itu yang kebakaran direnovasi. Tapi kami punya rumah baru yang saat ini sekarang ini kami tinggalin. Wow. Itu yang kami bangun 2009-2010 ya, setahun setelah kebakaran itu. Jadi Tuhan memberkati kami dengan hal yang baru. Dan sekali lagi kami belajar dari segala masalah yang kami alami, Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Itu yang kami yakin sekali lewat segala pergumulan yang ada. Terima kasih Mas Jarod, Esther. Saya bacakan closing firman-Nya. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amen. Pada waktu kita tidak mampu, Tuhan berikan solusi jalan keluar. Amen. Pastikan, saya tadi senang Mas Jarod berkata, mau tidak ada masalah, didoakan. Ada satu anak Tuhan curhat sama Tuhan pakai WA. Tuhan tidak kuat Tuhan, pandemi makin berat, bukan hanya COVID tapi juga ekonomi. Terus Tuhan balas, mau diangkat sekarang nak? Langsung jawabannya, enggak Tuhan, kayaknya masih kuat. Mari kita berdoa. Kami masih kuat Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak pernah mencobai kami melebihi kekuatan kami. Amen. Pada waktu kami tidak bisa menanggungnya, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih untuk Mas Jarod, Mbak Esther, sharing suami istri yang solid. Pada saat COVID, membangkitkan kami untuk solid. Pertama, kami tetap solid kepada Engkau Bapa. Kami intim dengan Engkau lebih dari siapapun. Kami juga solid sebagai suami istri, dengan anak-anak, dan juga dengan komunitas pelayanan. Jika ada di antara kami yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami mau bertobat dan menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Supaya kami solid dengan Juru Selamat, penebus hidup kami, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Aba, terima kasih Roh Kudus, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home lagi ke depan yang lebih dahsyat dan powerful. Terima kasih Mas Jarod, terima kasih Mbak Esther.
Sampai jumpa.